Baiklah. Oh, langsung buka ya, Mbak. Kakak-kakak Bismillah. semua. Yes. Silakan, Baiklah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, walaupun ini bukan dari akun Bakudaya, tapi dari akun Mbak Pepi, tapi kita anggap saja ini adalah akun Bakudaya. Jadi aku akan menyapa selamat malam teman-teman Bakudaya. Terima kasih sudah bergabung di IG Live malam ini. Senang sekali Live Bakudaya hadir lagi dengan topik yang sangat menarik malam ini. Jadi jangan lupa ajak teman-temannya untuk bergabung. Nah, karena kedua moderator sudah ada di sini, aku langsung memberikan kepada kakak-kakak moderator. Silakan kakak-kakak dimulai. Baik, terima kasih Kiki. Seru ya. Kita baru mau mulai, udah ada gangguan teknis ini itu. Thank you Kiki. Thank you Mbak Reni. Malam ini kita mau ngomongin apa? Malam ini temanya adalah masih dalam rangka bulan Agustus yang spesial ini Mbak Pepi. Kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, betul. kita akan ngomongin generasi merdeka. Merdeka. Generasi merdeka. Seru banget judulnya ya. Kita usia negara kita berapa tahun? 80 tahun merdeka Mbak Pepi. 80. Udah 80 tahun. 8 dekade. Dekade or dekade? Dekade. Ya, di 80 tahun Indonesia merdeka ini memang menjadi momentum yang sangat pas banget ya buat kita untuk ya refleksi dulu, lihat dulu seperti apa bangsa kita ini, seperti apa bangsa kita dengan generasi saat ini, generasi apa yang paling banyak sekarang ini? Yang paling banyak mendominasi usia produktif angkatan kerja itu adalah Gen Z. Yes, si Gen Z inilah ya yang memang paling banyak banget. Nah, dari Gen Z ini kita mau ngomongin apanya nih, Mbak Red? Ada Gen Z, ada kemerdekaan. Kita mau ngomongin apa? Tentu saja mengaitkan antara ya kemerdekaan di mata Gen Z, bagaimana mereka bisa refleksi ini. Kayaknya juga nggak cuma itu, tapi refleksikan di dunia kerja. Yes. Dan kita malam ini punya guest speaker yang oke banget, seorang praktisi HR berpengalaman di perusahaan-perusahaan besar seperti Semen Indonesia, Vale Mining, sekaligus nih certified coach ICF juga seperti kita, Azik. Nebeng kita. Maka namanya siapa nih sebelum kita undang bergabung langsung, namanya siapa Mbak Ren? Namanya adalah Kakak Ragil Safitri. Yeay, mari kita invite langsung undang saja, silahkan ke dalam IG Live ini. Oke, teman Bakudaya, hai, thank you bergabung. Dan Pak Indra. Tadi ya pas gangguan teknis Indra sampai ada yang bisa dibantu. Terima kasih. Ini perubahan aturan dari Instagram yang kita baru tahu hari ini. Agility banget lah ya dengan teknologi ini memang deh. Ya, demikian bagian dari kemerdekaan. Bagaimana kita menyikapi kemerdekaan dengan teknologi yang ada. Oke, sambil menunggu Mbak Ragil bergabung, aku juga sampaikan nih Mbak, kita kan sekarang berbicara tentang Gen Z, dan ini kaitannya ada survei, reportnya Deloitte, survei tentang Gen Z. Dan bagaimana sih Gen Z memprioritaskan karir mereka dengan si trifecta. Money, meaning, well-being. Mbak Ragil sudah ada sama kita kah? Sudah ada. Oke. Finally bergabung juga. Seru sekali kita merah putih hari ini. Merdeka. Saya kukunya nggak merah. Oke. Siap. Apa kabar Mbak Ragil? Baik, kakak. Kita panggilnya apa nih, kakak-kakak ya? Kakak. Soalnya ngomongin Gen Z loh. Oh iya, benar. Kakak Ragil.
Kak Ragil malam ini berada di belahan bumi sebelah mana? Oh, aku sekarang di Depok. Oh, Depok Oh, Cibubur kita. oh, satu oke. time zone. Good, good, Yes, good. yes, yes. Kirain biasanya ada di waktu Indonesia Tengah. Enggak ya, sekarang Kita waktu ya. Indonesia Barat ya. Iya nih, Oke. lagi berjodoh kita. Yes, yes. Tema kita, judul IG Live kita malam ini adalah Generasi Merdeka. Secara khusus kita ingin berbicara tentang Gen Z. Nah, Mbak Ragil nih sebagai praktisi HR di kantor, kesehariannya pasti bertemu dengan teman-teman Gen Z, kemudian juga bisa melihat bagaimana Gen Z saat ini di dalam lingkungan kerja. Dan tadi Mbak Reni boleh diulangi tadi yang hasil surveinya Deloitte. Survei. Ya, sedikit Trifecta ini ya. Money, trifecta. meaning, Money. well-being. Gitu katanya. Oke. 3M Trifecta ini. bisa. Nah, maka pertanyaan pertama nih buat Mbak Ragil. Mbak Ragil, kalau dari pengalaman Mbak Ragil ini, Gen Z mengekspresikan kemerdekaan sehari-hari itu seperti apa? Oke. Ini bukan ahlinya Gen Z sih sebenarnya, tapi karena berinteraksi dengan Gen Z ya. Yes, yes. Tidak hanya berpaku di pengalaman perusahaan sekarang, di perusahaan-perusahaan sebelumnya, kalau bicara merdeka tadi memang terkait ya, ada 3M ya kita bilangnya, money, mental well-being, biar 3M lah, well-being jadi mental, terus dan juga meaning gitu. Nah, tapi kalau untuk ini sebenarnya kalau digambarkan kesehariannya, teman-teman pastinya kreatif untuk mengeksplor hal-hal baru dengan cepat, dan juga kita lihat sekarang bedanya dengan, aduh kita jadi ngomongin gen kita ya. Bedanya kan kalau bicara teman-teman sekarang yang rata-rata Gen X, Y pasti udah di karir path atau karir ladder perusahaan ya. Ada beberapa yang kemerdekaan dilihat sebagai sesuatu bisa finance-nya mapan, pekerjaan yang mapan, dan seterusnya. Tapi kalau Gen Z sekarang kalau kita lihat mereka sibuk dengan side hustle juga gitu ya. Jadi di samping pekerjaan corporate, ada side hustle yang mereka pengen cepat-cepat berada dalam financial freedom gitu kan. Iya nggak sih? Jadi kita cek. Jadi selain corporate pasti dia ada side hustle yang lain-lain nih. Either itu sebagai content creator gitu ya, atau mungkin macam-macam lah, financial literacy pun juga dapat gitu. Oke. Jadi nggak cuma satu gitu ya Mbak. Misalnya kalau generasi sebelumnya kan satu pekerjaan ini ditekuni sampai pensiun, iya. gitu kan. Rata-rata sampai pensiun. Kalau kita lihat rata-rata teman-teman yang pensiun, khususnya di industri tertentu kan memang long ini ya, masa kerjanya panjang-panjang ya. Ya. Kalau teman-teman baru-baru ya, hai, ya kan itu. Hai Vanessa, how are you? Rika juga di sini, Rika. Setuju. Jadi setuju ya. Ini salah satu contoh Gen Z kita. Jadi biasanya nggak bisa diem juga, nggak terpaku dengan kerjaan corporate. Dia pasti cari-cari makna atau meaning dari side hustle gitu ya. Ada kreativitasnya juga di situ. Gitu sih. Itu sebagai bentuk bagaimana Gen Z menunjukkan, mengekspresikan kemerdekaannya gitu ya. Ya, kemerdekaannya. Dan ya mengenai hasil survei juga align juga sih dengan di Indonesia, karena survei itu kan di 44 negara kalau nggak salah sih, dan majority pesertanya juga Gen Z, jadi memang align juga sih. Ya. Survei yang kita maksudkan teman-teman kalau mau cek silahkan googling aja atau tanya ChatGPT. Surveinya Deloitte terkait Gen Z ya.
Itu lucu Generasi banget sih. milenial deh. Jiwa Gen Z, fisik X. Oke, ya ya. Dan ini yang aku baca juga kan bahwa biasanya si Gen Z ini tidak ambisius terhadap title, nggak title oriented gitu ya Mbak, di satu perusahaan. Betul, ya, ya. Kan title-nya yang dia mau, tapi pertumbuhan dan pembelajarannya dia. Jadi bisa saja dengan hal-hal yang lain, belajar di hal-hal yang lain gitu. Jiwa eksplorasinya ya, eksplorasi, growing gitu-gitu. Yes, yes. Oke, seru. Jadi money, meaning, sama si mental tadi ya. Money, Mental meaning, well-being. Well-being. mental atau well-being. Ya, Peace of mind. Bicara pengen sesuatu yang peace of mind, yang nggak bikin stres gitu ya. Right. Ya, Nah, ya. itu Mbak. Kalau kaitannya dengan semangat kemerdekaan, jadi menurut Mbak Ragil seperti apa 3 hal ini? Ini menarik juga sih, dengan semangat kemerdekaan sebenarnya ini jadi ruang juga buat Gen Z untuk secara kreatif mendayagunakan dirinya untuk lebih lagi ya untuk growing-nya tadi ya. Jadi kemerdekaan kalau saya bilangnya karena ini ada kata-kata makna itu freedom with purpose gitu ya. Jadi tidak hanya merdeka saja, nanti nggak ada arahnya kemana, tapi kalau di guidance sama purpose yang ada di dalam dirinya itu bisa menjadi meaningful dan kadang-kadang tapi purpose-nya belum dapet nih misalnya gitu. Nah itu it's your time to find your purpose, find your essence gitu ya. What is my essence gitu ya, sehingga kalau kerja pun ya eksplorasi tapi juga ada gitu. Kalau kerja pun tadi apa sempat bilang eksplorasi, tapi juga based on purpose gitu ya. Jadi ya freedom with purpose. Ini terkait makna tadi ya meaning ya. Iya. Adanya makna. Memberi makna sebuah kemerdekaan. Oke. Nah, kalau kemudian Mbak Ragil melihat HR, bagaimana HR bisa membantu Gen Z ini mengelola dari sisi tadi 3M itu tadi? Oke. Nah, sebenarnya kalau bicara HR, kita sebenarnya harus saling beradaptasi. Tidak hanya HR yang memahami Gen Z, tapi Gen Z juga memahami lintas generasi ini gitu ya. Karena kan dalam lingkungan kerja kan macam-macam. Nah, saat ini kalau di beberapa perusahaan, kemarin juga sempat kumpul-kumpul dengan sesama HR ya, banyak dengan arrangement bekerja yang fleksibel gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang flexible working arrangement, terus juga kalau leaders juga nggak nyuruh-nyuruh kamu harus A, B, C, tapi juga ngasih tahu why-nya. Jadi kenapa ini menjadi penting, terus bagaimana ini bekerja, tidak dan diberikan ruang untuk mereka bereksplorasi gitu ya, jadi tidak terlalu didikte. Nah tapi kadang-kadang juga ada temuan juga kok ada kurang empati ya gitu kalau bicara, kalau berkomunikasi, ada juga masukan itu kita soft skill ya untuk teman-teman Gen Z terkait bagaimana berkomunikasi lintas generasi sehingga mudah dipahami. Kadang kalau kita lihat kan ada yang mungkin masa kuliahnya itu pada masa-masa COVID gitu ya. Ingat nggak sih yang zaman-zaman COVID, interaksi kurang, jadi memaknai, berempati juga harus diasah. Jadi ya seperti itu ya, emosional, empatinya itu juga perlu diasah. Jadi ruang-ruang dan juga HR juga punya program-program yang membantu kalau secara keseluruhan ya financial literacy ya biasa ada apa namanya memberikan kesadaran finansial. Sebenarnya ini untuk semua generasi, tapi majority kadang-kadang dari hasil survei itu pun mengatakan teman-teman Gen Z ini secara finansial itu merasa insecure gitu. Ada perasaan insecure itu.
Mhm, mhm. Tapi pengen secure, pengen financial freedom. That's why tadi ya ada hustle juga supaya bisa financial freedom lebih cepat. Biasanya punya target usia segini gue udah pengen financial freedom gitu ya, udah nggak mau hidup sampai pensiun di perusahaan. Lalu apa yang mereka inginkan tuh? Kalau udah nggak bekerja di perusahaan, lalu financial freedom, lalu apa aktivitasnya yang ingin mereka lakukan? Kayaknya sih lebih enak kalau di sini ada teman-teman Gen Z juga bisa Coba saling kepada chat Gen Z, teman-teman Gen Z. ini ya, karena Gen Z boleh kalau kita tulis kan dan komen. tulis-tulis kalau misalnya Iya. udah dapet financial freedom gitu, what will you do gitu. Ada kakak galeri gelar. Halo, Freedom kakak with galeri. purpose. Iya, galeri gelar. Selamat datang. Ya. Oke. Ya. Mau nggak, Maren? Nah, ini hanya share pengalaman aja terkait yang tadi Mbak Pi sampaikan. Kaitannya dengan trifecta ini, si money yang kalau dia sudah freedom secara money, maka bisa bershift ke meaningnya, finding the meaning, impact, doing something yang impact tanpa harus berpikir gimana caranya tetap bisa sustain dengan uang. Tetap harus 9 to 5 gitu kan. Tidak harus terikat dengan 9 to 5. Ini kayaknya cermin-cermin Kak Reni tuh Gen Z bukan? Seperti Kak Rika, jiwanya ya. aku jiwanya Gen Z. Ini kalau bisa kerjanya nggak 9 to 5 itu kayaknya idaman nggak nggak hanya Gen Z deh kayaknya ya. Jadi tapi bagaimana waktunya itu berisi oleh sesuatu yang emang gue suka gitu, kayaknya sesuatu yang bermakna tadi. Tidak ya meaningnya dari situ, dan bisa explore macem-macem, coba macem-macem, bisa traveling kemana-mana gitu kan. Jadi kayak ya pengen cepat-cepat berada dalam situasi bahwa uang itu sudah bukan hal yang mengkhawatirkan, sehingga waktunya itu dipakai untuk hal-hal yang meaningful, yang bisa berdampak. Ada juga beberapa teman-teman juga pengen punya purpose, misalnya ke sosial, bisa punya dampak ya sosial yang lain. Iya. Jadi memang ini menunjukkan banget generasi merdeka gitu ya. Jadi mereka memang ingin freedom nih gitu. Nggak pengen terikat karena pekerjaan sehingga nggak bisa ngapa-ngapain, maka pengen cepet dapat duit, financial freedom, lalu habis itu dia bisa melaksanakan lain yang sesuai dengan meaning atau purpose-nya mereka itu ya. Dan well-being. Dan well-being. Yes. Ini of mind. Nggak usah terlalu diikat oleh aturan-aturan corporate gitu ya. Ya. Ini generasi merdeka sekarang, demikian. Merdeka ala Gen Z ya. Merdeka ala Gen Z. Mbak, aku pertanyaan lagi nih. Tadi kaitannya Mbak Ragil sempat sampaikan bahwa ada beberapa feedback, input terkait Gen Z yang biasanya ada isu dengan empathy, berkomunikasi dengan empathy. Ada hal lain lagi nih, dengar sampai dibilang generasi strawberry gitu, tahan tekanan, cenderung tekanan, pressure, burnout gitu. Nah, kalau menurut Mbak Ragil, peranan seorang manajer sebagai coach atau mentornya Gen Z ini, kalau punya anak buah Gen Z itu gimana nih supaya menjaga well-being-nya mereka nggak burn out? Nah, sebenarnya kalau burnout itu ada banyak faktor sih ya. Jadi kadang kan ada beberapa teman-teman yang mereka pengen deliver kerja cepat gitu ya. Cepat dan bisa cepat dengan teknologi sekarang, dengan AI dan sebagainya kan bisa lebih cepat gitu ya untuk melakukan sesuatu. Nah, akibat dari cepatnya itu sehingga orang suka atau leader suka ngasih kerjaan ekstra gitu. Nih lagi kan kamu lagi kayak bengong tuh, udah selesai ngerjain, kasih lagi sampai akhirnya jadi burnout gitu ya. Itu salah satu misalnya. Atau yang kedua, karena mereka tidak terbiasa dengan proses,
Kan kalau kita flashback nih zaman-zaman susah gitu ya, zaman-zaman susah. Untuk mendapatkan suatu informasi pun kita kan ke perpus, naik tangga gitu ya, atau ya maksudnya untuk satu hal. Sementara informasi Gen Z kan gampang banget ya, sekarang tuh tinggal dia itu jadi kalau kita ngelihatnya kok gitu aja stres ya gitu ya. Sementara fase-fase kemudahan instan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak terasa. Jadi ya ada prosesnya bahwa kesulitan-kesulitan atau kondisi-kondisi yang proses itu perlu juga dihargai, sehingga mungkin burnout itu menghadapi challenge yang sulit, tidak terbiasa ya, tidak terbiasa dengan proses. Jadi dia merasa well-being-nya terganggu gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Biasanya seperti itu, kadang-kadang. Nah, burnout tadi yang cara ngatasinnya gimana nih? Misalnya ya sebenarnya kita juga belajar untuk saling memahami satu sama lain. Jadi listen more about tone, tapi juga memahami sebenarnya di balik itu ada apa gitu ya. Kadang-kadang kita juga bingung kok dari perspektif kita, POV-nya kita kan POV-nya kita kok gini saja, gitu ya. Gini aja kok udah ini ya gitu. Nah, itu yang kita harus paham situasinya, karena mereka juga background-nya tadi tidak terasa tadi. Kalau coaching kan, kalau misalnya salah satunya mentor atau coaching, itu kan memang kita terasa dengan mendengarkan ya dari sisi Gen Z-nya. Jadi fokusnya di orang tersebut. Apa sih sebenarnya yang dia inginkan, what do they want, dan memberikan mengeksplorasi dirinya dan sebagainya, dan tidak terlalu melulu untuk men-telling gitu kan, tapi memang telling tuh kadang-kadang perlu gitu ya, untuk beberapa hal mereka butuh guidance, mentor guidance seperti apa sih harusnya gitu, tapi juga dikasih ruang coaching juga lihat orang untuk bereksplorasi gitu ya, untuk mendapatkan mengatasi masalahnya dengan mengeksplorasi di dalam dirinya, ternyata dia bisa gitu kan, jadi menemukan kekuatan dalam dirinya gitu, mungkin finding meaning gitu ya inside them gitu kan. Nah, coaching itu kayak menemani atau leaders itu juga membantu mereka prosesnya. Berarti peran leader bagi mereka itu adalah membantu dan menemani mereka berproses gitu ya. Iya, iya. Okay. Dan tidak ada salahnya karena mereka juga pengen mentor juga kan, jadi pengen dengar dari yang lebih tinggi seperti apa sih cara berkomunikasi gitu ya. Pernah kejadian, bukan pernah sih, beberapa kali kejadian tuh komunikasi yang terjadi adalah anaknya pinter, tapi gitu kan, ada tapinya, tapi dia nggak bisa menyampaikan apa yang di kepalanya ke orang lain. Jadi tidak bisa menyampaikan itu, sehingga orang lain bingung, jadi kayak sibuk sendiri, cepat gitu ya dengan pace-nya, tapi tidak bisa mengkomunikasikan. Nah, sementara komunikasi kan esensinya leadership ya, jadi nanti kalau dia menjadi seorang leaders itu juga jadi challenging, sehingga sejak dini leadership untuk Gen Z itu juga perlu diasah, jadi tidak melulu-lulu hal-hal yang sifatnya kecepatan hanya untuk dirinya, tetapi bagaimana dia bisa mendevelop orang lain, apalagi kalau timnya nanti dari generasi yang berbeda juga kan, itu leadership is also a key for Gen Z sih. Ya. Oke. Ya, karena sebenarnya mungkin dari sisi teknis, apalagi dalam hal teknologi gitu ya, mereka sangat cepat sekali gitu untuk mempelajari. Tapi dalam hal wisdom, mereka tetap perlu belajar dari generasi sebelumnya ya. Betul. I like that word, Mbak, wisdom. Ya, betul. Ya, itu ketahuan generasinya kita berapa. Oke. Nah, ternyata waktu cepat sekali.
sekali ya, sekarang sudah jam 8. Padahal tadi kita mulai sekitar 7:30 sih ya. Jadi ngobrol-ngobrol tuh emang paling enak dan nggak kerasa gitu. Waktu cepet banget. Nah, kalau dari Mbak Ragil ya, kira-kira tips-tips apa nih dari Mbak Ragil agar semangat Gen Z untuk ingin bebas itu tidak berbenturan dengan aturan ataupun dengan budaya organisasi? Ya, sebenarnya kuncinya mau belajar kan kita bisa ambil dari mereka suka belajar ya. Growing-nya itu Grow dipakai ya. untuk growing-nya itu dipakai dengan mempelajari di mana mereka berada. Mereka punya energi itu, di mana mereka berada, mereka harus bereksplorasi, mempelajari apa yang gimana sih the do's and the don'ts ya, atau values yang berlaku atau culture di bagaimana cara kerjanya di sini gitu sebagai anak baru. Dan keterbukaan openness itu menjadi satu kunci karena kan kita harus terbuka dulu untuk bisa menerima hal-hal baru. Jadi just being open, do your exploration energy to that gitu kan. Dan yang berikutnya juga tadi purpose, find your purpose as soon as possible, karena apalagi kalau bekerja di perusahaan yang searah dengan purpose-nya itu juga akan membuat Gen Z terekspos gitu ya untuk hal-hal yang meaningful tadi gitu. Jadi find your purpose, yang itu dipakai untuk mencari bekerja di mana yang memang sesuai dengan purpose kamu. So be open, do your exploration, and find your purpose gitu ya. Oke. Ini dengan tetap tadi Mbak Raga sempat menyebutkan bahwa di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung gitu ya, sesuaikan dengan culture-nya di situ, tradisinya. Ya. You. Adaptability gitu. Ya. Karena itu bagian dari agility kan ya. Ya, betul. Part of agility. Aku mau membacakan ada pesan dari Mbak Rika nih. Beberapa Gen Z ada yang aktif banget di NGO juga untuk portofolio. Bisa scholarship melanjutkan studinya ya, gitu. Yes, memang betul. Meaning growing. Meaning growing ya ini ya. Yes. Cari makna dan dia pengen memberikan impact ya. Berimpact. Dan ini ada Putra. Hai Putra. Bagaimana jika leader berorientasi tidak pada proses namun result oriented? Tips-tips apa yang mungkin dapat kita kembangkan? Case ini misal di organisasi kita ada reshuffle dan kita di-assign. Itu kata Di hal-hal yang baru. Di-assign di hal-hal yang baru. Ya, kalau kata-kata result oriented kan di ujung ya kesannya, tapi kita bisa breakdown result itu menjadi quick win gitu ya. Jadi hal-hal result kecil yang ditunjukkan gitu ya, karena dan itu menjadi disepakati bersama. Jadi bisa berdiskusi dengan atasan untuk bisa memahami ekspektasinya seperti apa dalam goalnya itu, dan goal itu bisa di breakdown untuk quick win yang bisa dirasakan gitu ya. Biasanya kalau udah nunjukin quick win itu ada trust itu timbul gitu ya untuk next result dan seterusnya. Nah, kalau ya kondisi itu yang penting diskusi, ngobrol, apakah kita pikirannya sama nih, ekspektasinya sama, jangan sampai nanti bicara goalnya yang satu ke arah A, yang satu ke B. Jadi yang discuss with the leaders, understand the expectation, dan how to break the result into quick wins gitu. Selamat datang kembali Kiki. Ya, maaf ya, sinyalnya agak kurang baik. Iya, ini sinyalnya dari tadi pada keluar masuk. Semoga bertahan. Oke. Baik, ini ada lagi dari Mbak Rika. Bagaimana dengan aspirasi Gen Z
untuk bisa ada di posisi yang powerful, what can they do? Real case nih. Real case nih. Gimana? Ini curhatan. Mbak Rika nih, Mbak Rika Gelar. Galeri Gelar. Aspirasi Gimana? Gen Z, Yes. aspirasi Gen Z untuk bisa ada di posisi yang powerful. Oke, that's real case. Oke, jadi ada seorang Gen Z yang pengen berada di posisi powerful nih. Powerful ini artinya apakah secara karir ladder dia bertitle tadi atau powerful punya impact. Nah, itu mungkin bagaimana dia harus menyampaikan aspirasinya, what do they want, clarity gitu ya, mau kemana, posisi apa nih yang dipengenkan, dan biasanya akan butuh kejelasan perjalanan menuju ke sana harus melalui proses apa saja. Untuk powerful itu kan tidak bisa serta-merta, jadi harus disampaikan keinginannya, aspirasinya, dan ketika berada di journey yang harus dilalui, apakah dia harus butuh mentor, apakah dia butuh coach, apakah dia butuh exposure yang lain. Nah, nanti dibikin semacam development journey yang disepakati menuju posisi tersebut. Nah, ini itu luas ya artinya, apakah secara title lebih tinggi gitu ya. Yang pasti aspirasi itu harus disampaikan. Harus sampaikan sehingga dia tahu journey-nya menuju ke sana bagaimana. Apalagi dia bisa mencari mentor yang sudah berada di aspirasinya itu. Jadi mungkin dia bisa membantu path-nya itu melalui sini, dan seterusnya. So, itu sih. Oke, nah terkait dengan itu, kira-kira kebijakan HR apa atau praktek apa yang paling efektif untuk mendukung si freedom to grow bagi Gen Z ini? Nah, buat teman-teman Gen Z ini, biasanya kan kita sering muncul tuh ada misalnya anak-anak kerja praktek, anak-anak koops ya, kalau misalnya di industri juga ada corporate university gitu ya, kerjasama dengan universitas. Nah, dari awal itu biasanya kita memberikan ruang untuk melatih exposure-nya melalui berlatih bekerja dulu dan dipasangkan dengan mentor. Jadi kita pastikan ada mentor yang membantu teman-teman anak-anak muda ini yang dia bisa memberikan learning journey ya. Jadi masing-masing punya KPI, istilahnya KPI, dan ada learning journey-nya, misalnya dengan target kamu seperti apa. Jadi melatih untuk memahami goal-nya, memahami KPI-nya, dan how to achieve KPI-nya itu dengan bimbingan mentor. Nah, itu sih sebenarnya kayak ruang yang dilakukan industri dengan program-program kerja praktek, program bekerja sama dengan universitas. Karena kan kadang lulusan itu nggak bisa langsung plug and play kan ya. Yes, agree ya Mbak ya. Jadi itu program seperti itu. Oke, thank you. Mbak Deni, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa ya yang belum ditanyakan? Tadi aku sempat hilang, maafkan. Iya, ini sinyalnya. Iya, tadi ini Gen Z udah tercover ya. Di sini kayaknya pesertanya juga banyak nih Gen Z. Kalau saya lihat ini teman-teman semuanya berjiwa Gen Z. Pengen tahu aku tuh diomongin apa ya sama tante-tante ini. Iya, betul. Siapa lagi yang mental? Oke, sebentar, ada yang mental lagi. Oke. Nah, benar banget bahwa Cibubur hujan deras, sinyal tidak bersah. Oke, ini bergantian. Nah, memang benar sekali bahwa lulusan pendidikan di universitas di Indonesia untuk saat ini memang masih perlu banget bimbingan lagi untuk bisa ready bekerja gitu ya Mbak Ragil ya.
Ya, jadi memang ada kayak program MT, ada program body system, ada Ya, program body system. mentoring. Itu akan sangat Betul. membantu sekali teman-teman ini Ya. untuk bisa segera Ya. masuk, dan kalau yang potensial karirnya pun bisa langsung melejit gitu ya. Oke, Mbak. Atau Satu vocational pertanyaan. education tuh. Yes, betul. Vocational education. Yes, betul. Betul banget. Link and match. Ya, link and match. Ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah kalau Mbak Ragil diminta untuk memberikan pesan kepada teman-teman Gen Z ini agar bisa membangun karir merdeka, sehat dan berkelanjutan. Kira-kira apa Mbak pesannya? Tadi kita Gen Z kan 3M ya, meaning, mental well-being, sama ya. Berarti bahasnya freedom tadi ya, freedom with purpose itu bebas, berdaya, bermakna. Jadi bagaimana untuk bisa berdaya itu kan harus bertanggung jawab. Artinya tadi freedom with purpose dia juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang dilakukan, growing yang diambil. Artinya juga tidak diambil dan sebagainya, tetapi juga bagaimana dia bisa memilah-milah mana yang benar-benar bermanfaat atau purposeful buat teman-teman. So free, nggak tahu kenapa ya hari ini kayak suka banget dengan kata-kata purpose tadi. So purposeful driven freedom gitu ya. Jadi bagaimana kebebasan itu menjadi bertanggung jawab dan supaya berdaya bagi tidak hanya dirinya tapi juga memberikan makna bagi orang lain, menjadi bermakna yang lebih luas lagi tadi konteksnya. Sukses teman-teman Gen Z untuk mengeksplorasi dirinya supaya lebih 3B, bebas, berdaya, bermakna. Yes. Wah. Suka. Ada 3M, ada 3B gitu ya. Oke. Baik, Mbak Ragil. Mbak Reni ada lagi yang mau ditanyakan, mau ditambahkan? Sebenarnya ada pertanyaan dari Mbak Rika nih, kita pasti punya waktu nggak? Kiki masih ada waktu, Ki? Boleh, satu pertanyaan. Boleh. Baik. Mbak Rika bertanya, Kak Ragil, boleh kasih tips nih, bagaimana memberikan feedback ke Gen Z yang bisa bikin win-win solutions? Feedback ini kalau secara umum memang pastinya dia dari POV-nya Gen Z, apa sih kenapa feedback ini penting buat dia. Jadi memahami dari sudut tidak hanya kita delivering feedback, ini salah di sini, tetapi juga dalam konteks saya memberikan feedback, ini pentingnya buat kamu dari sisi ini gitu. Misalnya dia sama-sama agree, kenapa feedback ini penting buat kamu. Tidak hanya dari sisi kita yang memberikan feedback, tapi kenapa feedback ini penting buat kamu. Nah, ketika dia agree, dia itu akan membangun trust untuk bisa menerima feedback tersebut. Jadi understand the context supaya dia tahu bahwa what's in it for me gitu ya, the feedback gitu. Jadi mungkin itu win-win solution yang bisa diterima ya dari sisi kita, message kita tersampai. Dari sisi dia juga wah feedback ini penting loh buat gua gitu, buat growing gua gitu ya, misalnya kayak gitu. Bagaimana buat saya lebih tadi meaningful tadi, lebih growing lagi gitu. Dari sisi secara personal misalnya kayak gitu. Jadi Mbak Rika, terima kasih sudah bertanya Mbak Rika. Oke. Sudah ya, ini nggak ada lagi pertanyaan. Oke, baik teman Bakudaya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, atas kehadirannya. Mbak Ragil juga terima kasih banyak atas kehadirannya untuk malam hari ini. Ya, Mbak Rika, yes, love. Thank you, love. Love. Nah,
kalau sudah tidak ada, kira-kira key takeaway-nya apa nih yang bisa kita sebagai wrap up dari sesi malam ini? Mbak Ragil, kalau misalnya ada 3 poin, kalau Oke, 3 3 poin. yang bisa, 3 poin yang bisa dibawa oleh teman-teman, yes. Oke, key takes away. Sebenarnya kita kan tadi memahami ya, Gen Z itu ada trifecta tadi ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa punya kebutuhan untuk bisa mendapatkan kebebasan finansial, mendapatkan makna dan mendapatkan well-being, dan juga artinya dari 3 itu tidak kacamata Gen Z semata, tetapi bagaimana itu memberikan impact juga kepada yang lain. Jadi misalnya dengan adanya memahami kekuatan yang dimiliki teman-teman Gen Z, sebagai orang yang suka belajar atau growing tadi, explore, belajar memahami di mana lingkungan di mana dia berada. Jadi understand the do's and the don't, open with the culture di mana mereka berada, dan itu bisa membantu mereka dalam berkomunikasi kepada orang lain. Tadi kan sempat ada itu ya. Terus yang 3 lagi, untuk bisa lebih maksimal lagi menjadi Gen Z yang powerful, itu bagaimana bisa menggunakan bebasannya dengan purpose, freedom with purpose, bagaimana menjadi lebih tidak hanya bebas tadi ya, 3B tadi ya, bebas, berdaya, dan bermakna. Bagaimana juga melihat impact-nya tidak hanya bagaimana dampak bagi yang lebih luas lagi kepada orang lain atau sosial atau even communities gitu ya, karena ada sense ketertarikan juga nih untuk punya values bagi punya impact bagi yang lain gitu. So be the powerful Gen Z. Yeay. Yeay. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ragil untuk inspirasinya, untuk insight-nya yang sudah di-sharekan malam ini. Semoga semua yang kita lakukan malam ini bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk Indonesia tentunya, terutama yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-80 untuk Indonesia. Di 8 dekade. Thank you. Thank you. Kembalikan ke Kiki. Monggo, Kiki. Baik, terima kasih Mbak Ragil. Terima kasih Mbak Ragil. Jangan live dulu Mbak Ragil, nanti kita foto sebagian Siap. akhir ya. Atau mau foto Kiki. dulu Mbak sebelum ini? Sebelum diakhiri. Ditutup dulu aja biar. Baik, terima kasih untuk teman-teman Bakudaya yang sudah stay melewati sinyal yang datang dan pergi ini. Semoga di live malam ini dan topik bahasan yang luar biasa tadi itu bisa memberi inspirasi dan semangat baru untuk teman-teman Bakudaya menjadi bagian dari generasi merdeka. Yeay. Ya, sesuai judulnya ya, generasi merdeka. Yes, Untuk teman-teman Bakudaya, jangan lupa follow sosial media Bakudaya agar tidak ketinggalan konten bermanfaat dan info tentang Bakudaya lainnya. Baiklah, kita foto dulu lalu Mbak Pepi akan mengakhiri sesi. Ya, terima kasih Putra. Kiki foto ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih semuanya. Terima kasih Putra. Yo, bye. Dika. Kakak. Thank you.